ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai zuriyatul Rasulillah, yang mencintai para muallim kita, para kiai kita, para sesepuh kita yang sudah mendahului kita, yang kita ketahui kealimannya, yang kita tahu dengan keilmuannya, begitu dengan zuhudnya, begitu dengan kerendahan hatinya, begitu dengan akhlak mulianya, begitu dengan cara perkataannya, perbuatannya, perangai daripada peradabannya kepada masyarakatnya. Nah, yang inilah yang perlu kita contohkan. Makanya para beliau Mbah Maimun Zubair ini, beliau sangat ta'azim dengan zuriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat cinta sama zuriyatin Nabi. Sekalipun dia melihat ini ada habaib yang mungkin dianggap kita orang awam, mungkin yang dianggap kita ini seorang habaib yang sedikit ilmunya, sedikit pemahamannya, yang kita anggap nyeleneh. Tetapi bagi Mbah Maimun tidak seperti itu dinilaikan. Apa kata Mbah Maimun? Aku tidak pernah melihat daripada sisi keilmuannya atau kekurangan daripada kezahirannya, tetapi aku melihat daripada darah datuknya yang mengalir di dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang disampaikan Mbah Maimun. Makanya Mbah Maimun wajar kita juluki beliau seorang muallim. Beliau seorang yang mempunyai karismatik yang luar biasa. Beliau memang seorang yang betul-betul zuhud, yang betul-betul cinta, yang betul-betul mempunyai mahabbah, kecintaan tinggi, yang betul benar-benar hasrat keinginan itu hanya ingin berjumpa baginda Rasulullah SAW. Makanya saya ulang lagi, kita ini belum tentu seperti beliau. Kalau beliau sudah jelas, tak kala beliau mengerjakan ibadah haji, sewaktu itu juga beliau kembali ke hadirat Allah. Beliau dimakamkan di Ma'la, di mana pemakam tersebut ada makamnya daripada keluarga besarnya baginda Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dan beliau juga ditempatkan di makam tersebut. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kenapa saya bicara seperti ini? Memang benar. Tak kala kita ini berbicara, kalau kita merasa kita orang berilmu, janganlah menganggap kita lebih daripada orang lain. Kalau kita menganggap kita ini lebih daripada orang lain, janganlah kita merasa untuk menguasai apa yang kita miliki. Tetapi ingatlah bahwa kita ini harus sadar diri, kita harus bisa merasa bisa. Artinya apa? Tak kala kita bisa merasa, ternyata orang yang di hadapan kita tidak menganggap mereka daripada kekurangannya, tidak kita anggap mereka daripada segala, daripada kita anggap kita lebih daripada sempurna daripada mereka. Makanya kita perlu dipelajari, Pak. Inilah yang pertama kita tuntun, ilmu yang kita pelajari, yang ilmu yang membawa kemaslahatan kepada umatnya, ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW, ilmu yang perlu kita ikuti. Nah, begitu juga akhlak kemuliaan yang diajarkan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kita mau mencontohkan akhlak siapa lagi kalau bukan akhlak Rasulullah? Siapa yang bisa membawa keberkahan di akhir kehidupan kita tak kala kita kembali ke hadirat Allah? Bukan Rasulullah. Sampai-sampai para nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan semua para nabi didatangi para umatnya. Mereka semua para umatnya meminta syafaatun Nabi. Tapi apa kata Rasul? Apa yang disampaikan kepada mereka para nabi terdahulu? Bukan aku yang memberikan syafaat, bukan aku yang mampu untuk memberikan syafaat kepada kalian, tetapi ada seorang Rasul, seorang nabi yang menjadi perangai kehidupan dunia dan serta isinya, yaitu Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah perlu kita contoh, dan kita mengharapkan syafaat Nabi. Syafaat siapa lagi kalau bukan syafaat Rasulullah? Inilah yang perlu kita terapkan sekarang. Baik, kita ini sekarang ini dalam zaman yang penuh dengan kemodernan. Zaman sekarang ini perlu pintar-pintarlah kita menempatkan situasi, keadaan, sikap, perbuatan, tingkah laku, cara peradaban, baik berumah tangga, baik keluarga, baik handai taulan, baik sesama kerabat, ataupun yang berlainan dengan akidah salah kita. Tak kala kita melihatkan akhlak kita, melihatkan semua perangai yang diajarkan oleh Nabi SAW, insya Allah wa tabarakallah wa kullu amin wa antum bil khair, mereka akan melihat contoh baik kepada kita. Mereka akan melihat seperti ini loh ajaran Nabi, seperti ini loh ajaran Islam yang begitu membawa rahmat, yang begitu membawa keindahan. Nah, kita ini sekarang ini perlu menjadi suri toladannya Nabi. Siapa yang perlu kita ajarkan? Para pemuda dan pemudi kita. Kita ajak mereka untuk kenal Al-Quran. Benar apa? Ajak para pemuda-pemudi kita untuk kenal Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Ini Al-Quran yang kita pelajari. Kenalkan sunnatun Nabi Muhammad SAW. Kenalkan mereka dengan zuriyatin Nabi SAW. Kenalkan mereka dengan para ulama kita, para mu'alim kita, para kiai kita, para sepuh kita, para guru-guru ngaji kita, para asatid kita.
para ustazah kita. Yang ini yang perlu kita ajak mereka. Dan cara mengajak mereka juga bukan perlu dengan kekerasan, tetapi dengan perlu kelembutan. Karena para pemuda-pemudi ini sangat rentan. Tak kala kita memvonis mereka, tak kala kita mengajak mereka, tetapi dengan kekerasan. Nah, yang inilah menjadi rentan. Tapi tak kala kita mengajak mereka para pemuda dan pemudi dengan kelembutan, dengan sikap santun yang baik, insya Allah mereka akan tersentuh hatinya. Karena untuk meyakinkan seseorang itu nggak gampang, Pak. Nggak mudah, Pak Ustaz. Nggak mudah. Tetapi dengan kelembutan itu, suntikan dengan kelembutan itu. Kita untuk mendoktrin mereka itu dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Kalau bisa tak kala kita berbicara kepada mereka para pemuda-pemudi, sentuhkan hati kita dengan hati mereka sampai mengeluarkan daripada tangisan. Tetesan air mata inilah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita patut untuk mengajari mereka. Siapa lagi yang mampu untuk mengajari mereka para pemuda-pemudi kalau bukan kita selaku orang tua? Kita ini akan tidak akan pernah bertahan lama di hidup di dunia. Ini kehidupan fata morgana, kehidupan hanya sementara. Bukan harta yang dipertanyakan, bukan jabatan yang dipertanyakan, bukan harkat, pangkat dan martabat, bukan. Tetapi tak kala kita kembali ke hadirat Allah, yang inilah menjadi pertanyaan. Betul, Pak? Yang ini menjadi pertanyaan nanti. Di akhir kehidupan kita, ending kehidupan kita di situ semua, nggak ada lagi. Makanya jalankanlah perintah Allah, jalankan perintah sunnatun Nabi Muhammad SAW. Kenalkan mereka. Citra bakal mereka ini hanya untuk meneruskan perjuangan estafetnya, orang tuanya, estafet daripada kehidupannya, kedepannya, dan estafet perjuangan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini diberkahi Allah dan Rasulnya. Semua daripada munajah kita, apalagi pada hari ini insya Allah kita mengadakan suatu perayaan, yaitu perayaan yang dimana perayaan ini kita adakan rangkaian acara haflatul imtihan bersama para santri, bersama para masyarakat kampung kita, dan di tema ini juga tema Malam Cinta Rasul, yang dimana kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada doa yang paling kita harapkan pada saat ini, hanya doa kita yang kita mohon kepada Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah makmurkan kehidupan kita, Allah berikan kemudahan dalam semua rezeki kita, dan Allah pertemukan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Sekurangnya saya mohon maaf. Jazakallahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.